Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, pada seri kali ini kita akan melanjutkan seri Gusur Mindset dengan topik trading dengan mental seorang samurai. Jadi saya tahun lalu itu sempat memberikan webinar ya kepada mungkin teman-teman yang ikut webinar pada saat saya masih mengajar. Nah, waktu itu saya memberikan webinar tentang prinsip ya samurai diterapkan di dalam dunia trading. Oke, kali ini saya akan sharing ya di YouTube. Apa itu? Seperti biasa, sebelumnya kita disclaimer dulu teman-teman ya. Perlu diketahui ya, trading, investasi apapun itu di pasar finansial punya resiko, bisa menyebabkan kerugian, bisa kehilangan uang, bisa bangkrut ya. Teman-teman belajar dulu, cari mentor dulu, cari teman yang sudah paham dulu, jangan asal ikut-ikutan, jangan mau diajak-ajak ya, jangan sampai uang Anda habis, bangkrut, hidupmu nanti makin susah. Oke teman-teman, terima kasih perhatiannya. Trading dengan mental seorang samurai ya. Saya rasa teman-teman di sini sudah tahu samurai itu apa. Jadi samurai itu adalah sebutan ya untuk orang Jepang ya, yang dia menggunakan pedang ya, menggunakan katana. Jadi orang yang mahir menggunakan katana atau orang yang biasanya perang ya dengan katana ya, itu disebut samurai gitu ya. A samurai should be always be prepared for that, whether his own or someone else ya, dari Stan Sakai ya. Jadi seorang samurai itu harus punya persiapan ya, selalu siap ya, harus siap untuk mati ya, atau istilahnya dia itu sudah siap dengan resikonya gitu ya. Jadi sudah siap saat saya bertarung ya, saya tuh harus siap menghadapi kematian ya, antara itu kematian saya sendiri atau orang lain gitu loh. Jadi seorang samurai itu kan dia harus tahu saat saya bertarung ya satu sama lain ada dua kemungkinan ya, saya yang mati atau musuh saya yang mati. Jadi memang seorang samurai ini dia tidak apa pelin-pelan, nggak ada gitu loh ya, nggak ada. Jadi seorang samurai memang adalah orang-orang yang biasanya kalau kita lihat dalam film-film Jepang itu ya, mereka lebih baik mati daripada dibiarkan hidup karena itu menanggung perasaan malu ya, harga diri mereka. Jadi self esteemnya sangat tinggi ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Trading dengan mental samurai. Yang pertama, accept, menerima. Ya, terima semua resiko sebelum memasuki pertempuran ya. Seorang samurai teman-teman, sebelum dia bertarung ya, dia sudah tahu teman-teman, saat saya bertarung nanti ya, itu ndak ada cerita saya lagi bertarung, saya mau ditebas oleh musuh saya, terus saya bilang, tolong jangan tebas saya, gitu loh. Bercanda, gitu loh. Ayo kita damai aja, ndak ada. Ya, kita tidak pernah melihat seperti itu ya. Bahkan di film-film kita tahu bahwa seorang samurai itu ya kalau mati ya mati, menang ya menang, gitu loh. Ndak ada istilahnya dia sudah bertarung, sudah bertempur, malah minta tolong, gitu loh. Malah minta dikasihani, nggak ada. Itu harga diri. Nah, kita seorang trader juga sama. Sebelum kita trading, ya kita harus terima dulu resiko sebelum kita buka posisi. Makanya selalu saya bilang, pakai stop loss, atur resiko. Tentukan lot yang dipakai berapa, resiko yang dipakai berapa, pakai stop loss. Karena kita ini harus seperti seorang samurai, teman-teman. Ketika kita sudah menghunuskan pedang kita, udah keluar pedang kita ini, tidak mungkin kita malah istilahnya itu pegangan tangan sama musuh kita. Ya tangan kita yang dipotongin sama dia. Gitu loh ya. Jadi seorang samurai itu ya enggak pernah saya lihat ketika dia bertarung dia nangis dulu, dia sedih dulu, ya dia keluar air mata dulu, enggak ada. Bertarung ya bertarung, dia sudah siap. Ya, dia sudah menerima resiko sebelum dia bertempur. Makanya sebelum dia bertempur seorang samurai itu kan biasanya latihan dulu, pakai baju baja dulu ya kan, mereka siapkan baju jirahnya gitu, baju perang. Mereka siapkan dulu, biasanya pedangnya mereka asah dulu. Nah, sama kayak kita. Ya, pedang ini kita anggaplah kita punya istilah keterampilan. Kita punya keterampilan. Jadi, sebelum ya si pedang ini, katana ini kita pakai ya sebagai seorang samurai. Nah, kita juga sama, kita juga harus asah kita punya keterampilan sebelum kita trading. Gitu. Kita asah. Kita punya keterampilan, kita tidak bisa analisa, kita belajar analisa, kita tidak bisa manajemen resiko, kita belajar manajemen resiko, kita tidak bisa membuat sistem, kita belajar membuat sistem. Dan saya sudah bikin videonya, tinggal diikutin dan dibikin seperti pemahaman sendiri, jangan di copy paste 100%, karena itu kan hanya contoh. Ya, jadi kita belajar. Seorang samurai juga sebelum perang dia atur stamina dulu. Ya, dia kontrol dulu psikologinya dia, jangan sampai dia bertarung dalam kondisi nggak fit. Makanya dia olahraga dulu.
berjemur dulu, ya kan, hiking dan segala macam. Kita juga sama sebagai seorang trader, sebelum kita trading, kita harus mempersiapkan mental kita. Ya, makanya olahraga dulu, mandi dulu. Jangan Anda belum mandi, belum makan, belum olahraga, Anda langsung trading. Lapar, nggak seger, sudah gitu lemes, ya, ada masih hawa-hawa ngantuk, ya nggak enak, ya. Jadi ini nggak masuk akal. Nah, makanya jadilah seorang samurai, teman-teman, ya, pemberani, ya. Yang kedua, center atau pusat, ya. Pusatkan diri Anda dalam pikiran, ya. Pusatkan diri Anda dalam pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, istilahnya ada satu quote yang saya selalu ingat ya dalam film-film samurai. Dia bilang bahwa pedang dengan dirinya itu adalah satu, gitu loh. Pedang dan pikirannya adalah satu, ya. The sword and my mind itu istilahnya satu, ya. Is unite, ya. Is unite. Jadi satu, menyatu, bersatu. Jadi sama kayak kita trading juga nih, ya. Pikiran Anda dengan tangan Anda, dengan mata Anda, dengan telinga Anda, segala macam ini harus satu. Ketika Anda melihat chart, mata, pikiran, tangan, ini harus dalam satu jiwa, harus fokus. Harus fokus, konsentrasi. Nggak bisa Anda trading sambil Anda karaokean, nggak bisa. Nggak bisa Anda trading pakai HP aja. Saya nggak pernah lihat trader trading pakai HP aja lagi karaokean, itu akan menghasilkan profit, nggak bisa. Anda harus punya istilahnya itu ruangan untuk Anda trading, ya. Nggak usah ruangan yang bagus-bagus, yang penting Anda punya meja, Anda fokus di situ, Anda siapkan alat-alat Anda untuk trading, Anda fokuskan jiwa Anda, mata Anda, ya, pikiran Anda, tangan Anda, semua ini semua harus aktif, harus gerak. Ya, jangan sampai nanti mata ngelihat apa, tangannya pencet yang mana, kepalanya mikir yang mana gitu. Nggak bisa. Ya, Anda harus fokus, konsentrasi. Sama seorang samurai juga sama. Ya, saat dia sudah memegang pedang, pedang ini jangan sampai jatuh. Karena kalau dia jatuh pedangnya, bagaimana caranya dia menahan atau menangkis serangan dari lawan? Pakai tangan, dia putus tanganmu. Gitu loh. Jadi harus terpusat, harus konsentrasi. Ya, jadi pusatkan diri kita dalam pikiran, tubuh, dan jiwa. Makanya saya buat spiritual mind itu untuk menyambungkan sebenarnya kejiwaan Anda dengan pikiran Anda. Gitu loh. Untuk menyambungkan, karena ya kita punya spiritual, kecerdasan spiritual itu adalah pemandu kecerdasan lain. Dia adalah kontrol dari kecerdasan-kecerdasan yang lain. Jika jiwa Anda sudah menyatu dengan pikiran Anda, wah, Anda akan jadi trader yang konsisten, percaya saya. Ya, kalau trader itu belum menyatu jiwa dan pikirannya dengan tubuhnya, nanti aneh. Tangannya pencet apa? Pencet buy. Pikirannya pengennya nyari sell. Jiwanya malah gelisah, karena resikonya terlalu besar. Nah, ini kan nggak nyambung. Nggak nyambung gitu loh. Jiwa Anda cemas. Jiwa Anda deg-degan nih. Perasaan Anda deg-degan. Jiwa Anda nggak nyaman nih. Batin Anda nggak nyaman. Aduh, resikonya terlalu besar nih. Nah, sedangkan di pikiran Anda pengennya apa, tubuh Anda mencetnya apa. Jadi, ini saya bilang, nggak konsentrasi. Yang dilihat mata apa, yang dipencet sama tangan apa, yang dipikirin kepala apa, yang dirasakan oleh hati, oleh kebatinan apa. Ya. Maka Anda harus belajar memusatkan pikiran Anda, berkonsentrasi. Makanya trading itu carilah tempat-tempat yang sunyi, yang nyaman. Jangan Anda sambil karaokean, Anda sambil duduk di kafe, di bar, ya kan, di diskotik, Anda sambil trading pakai HP. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Anda harus punya, ya, ruangan trading khusus memang, ya. Anda siapkan alat-alat Anda di situ, monitor segala macam. Anda fokus di situ baru trading. Tradinglah pada istilahnya tempat yang nyaman. Ya, sehingga Anda bisa konsentrasi. Kuncinya adalah konsentrasi tujuannya. Ya, nggak pernah saya lihat orang bisa konsentrasi kalau berisik, kalau ribut, kalau bunyi musik keras-keras, nggak bisa. Ya, saya aja pasti pusing gitu. Kita konsentrasi, kita harus ada ruangan khusus memang. Ya, yang penting itu sunyi, itu bisa membuat kita tenang, barulah kita bisa berpikir. Saya mau ngapain? Sama seorang samurai juga sama. Saat dia bertarung, ya dia benar-benar fokus, teman-teman. Dia benar-benar fokus, nggak ada dia lihat kiri, lihat kanan, nggak ada. Dia fokus dengan lawan. Ya, kalau dia lihat kiri, lihat kanan, apa yang terjadi? Ya dia nggak tahu musuh datang dari mana. Karena kebanyakan lihat kiri kanan, musuh ada di depan, lihat kiri kanan, nggak bisa. Jadi artinya fokus. Kayak kita bawa mobil, bawa motor. Fokus, ya. Jalan belok, ya kita belok. Jangan kamu lihat ke kiri. Kamu lihat ke kiri, jalannya di depan ada mobil, hancur, kamu ditabrak. Ya, tabrakan sudah. Nah itu. Ingat ya. Yang nomor 2, center atau pusat. Ya. Nomor 3, trust. Percaya. Ya, percayalah keterampilan dan intuisi batin Anda. Nah, ini seorang trader ya yang sukses, yang berhasil, yang konsisten, itu mereka sudah bersatu. Mereka sudah punya keyakinan. Ya. Bagaimana cara melatih keyakinan? Anda tonton video spiritual mind saya, dari situ Anda belajar, catat, kemudian Anda ambil ya
apa poin-poin di situ baru Anda praktekkan ke dalam diri Anda sendiri, mental Anda. Itu pasti Anda sudah memiliki pemahaman apa itu keyakinan. Ya, jadi seorang samurai itu saat dia bertarung nggak ada istilah kayaknya saya kalah nih, nggak ada. Kayaknya saya nanti mati nih, nggak ada. Mereka percaya. Ya namanya sudah bertarung itu nggak ada istilah mikir-mikir kayak gitu. Ya fokus dengan pertarungan. Ya, lihat musuhmu. Ya, your enemy, lihat enemymu siapa. Ya, kalau kita trading, enemy kita siapa? Diri kita sendiri, bukan market. Ingat, enemy kita itu diri kita sendiri. Ya, bukan market. Ingat, enemy is you. Ya, bukan market ya. Enemy is not market. Enemy is you, yourself. Ya, jadi kita harus ingat kalau samurai musuhnya itu adalah orang lain. Ya, tetapi perlu diingat bahwa di dalam ya buku Art of War dari si Sun Tzu, dia bilang bahwa adanya orang kalah dan menang itu karena kesalahan dari yang kalah. Artinya apa? Kenapa orang bisa menang? Itu karena kesalahan dari yang kalah. Dari kita sendiri berarti. Bagaimana misalnya seorang samurai bertarung, misalnya dia kena tebas. Nah, kenapa dia bisa kena tebas? Ada orang yang bilang itu karena musuhnya terlalu hebat. Salah. Itu karena ya kita sendiri yang mungkin tidak konsentrasi, tidak menjaga diri kita. Jadi dari Art of War-nya si Sun Tzu itu dia berkata bahwa kemenangan itu terkadang bukan dari pihak kita, tapi dari pihak lawan itu sendiri yang kalah. Jadi disebabkan dari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh lawan. Nah, itu kalau teman-teman yang baca Art of War ya, karena saya sudah baca semua Art of War ya. Gitu. Jadi ingat, nomor 3 trust, percaya. Percayalah keterampilan dan intuisi batin Anda. Saat Anda trading, saat Anda trading, jangan kayak orang gemetaran. Anda pencet buy, tiba-tiba harga turun. Aduh, ini nggak jadi naik. Nggak bisa kayak gitu. Anda pasang SL, Anda tahu resikonya, diamkan. Ya, makanya di dalam trading itu ada yang namanya profit partial. Ya, misalnya kita target 500 pip. Ya, jadi ketika sudah bergerak 300 pip, ya, itu ya partial, ambil sedikit. Ya, Anda punya istilahnya udah running profit 300-400 dolar. Ya ambil 300-nya, ambil 250-nya, sisakan dikit buat mencapai target. Gitu loh. Jadi jangan sampai harga berbalik arah dan Anda malah menyalahkan bahwa metode Anda salah. Enggak, metode enggak salah. Kita yang salah. Nah, yang saya lakukan ya seperti itu sebenarnya. Ya, saya tidak pernah menyalahkan metode saya gitu. Ya, saat saya trading, ketika target saya 500 pip, harga sudah bergerak 300 pip, saya partial. Ya, udah floating profit 500 dolar, saya ambil 300, saya ambil 350, saya bungkus. Nggak usah kita serakah, gitu loh. Kenapa orang itu selalu gagal? Karena serakah, percayalah. Karena dia belum sadar bahwa market bisa saja ya bergerak melawan arah kita dan kapan saja, nggak pernah kita tahu, gitu loh. Jadi ingat, percaya dengan keterampilan Anda, ya, jangan salahin diri Anda sendiri intinya. Ya, jangan suka menjadi orang yang menyesal, guys, nggak bisa. Nomor 4, only. Hanya ada saat ini untuk menaklukkan rasa takut. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini gambarnya ya. Jadi satu orang ini mau dibunuh oleh 3 samurai yang lain. Nah, jadi hanya ada saat ini untuk menaklukkan rasa takut. Ini adalah satu prinsip yang dilakukan oleh seorang samurai yang dia berpikir bahwa saat dia bertempur, satu-satunya waktu untuk dia melawan ketakutan dia untuk pertempuran itu, entah dia menang dan kalah, itu adalah saat ini. Saat ini. Ya, makanya seorang samurai ketika dia merasa takut, dia berpikir, ini adalah waktunya saya melawan rasa takut saya. Makanya dia nggak takut. Ya, sama kayak kita trading. Kita buka posisi, baru floating 10 pip, sudah ketakutan. Ingat, hanya ada saat ini untuk menaklukkan rasa takut. Berarti saat itu, justru itulah saat Anda melawan ketakutan Anda. Kalau Anda punya stop 30 pip, harga baru floating 10 pip, Anda harus lawan rasa takut itu. Anda jangan takut ketika, aduh ini kayaknya harus kena, ini jangan-jangan kena stop loss. Saya kasih tahu teman-teman, sudah saya beritahu bahwa dalam 1000 perdagangan, 1000 kali Anda trading, Anda bisa mengalami loss ratusan kali. Ya, win rate-mu berapa sih? Ya, coba win rate-mu berapa? 80%. Berarti udah 200 kali loss-nya. Gitu loh. Win rate 80% itu pun kalau Anda bisa win rate 80%, taruhlah win rate Anda 60%. Berarti kan 600 kali Anda trading itu benar, 400 kalinya Anda salah. Berarti kan ratusan kali Anda mengalami yang namanya kerugian dalam 1000 kali trading. Nah, bagaimana Anda seperti seorang samurai yang bertarung mungkin berapa ratus kali dia ikut perang? Dan berapa ratus kali dia membunuh orang atau melawan musuhnya. Masa baru lawan satu orang dia sudah pulang ke rumah terus nangis-nangis? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu loh ya. Makanya belajar sejarah juga gitu loh ya. Nah, jadi terkadang kita nih trader nih rada-rada bodoh gitu loh. Ya, mau jadi trader yang konsisten.
trader yang konsisten sudah pasti akan menjalani ribuan perdagangan, puluhan ribu perdagangan. Nggak mungkin cuma satu kali trading terus bisa beli Ferrari. Anda ini, aduh, logikanya di mana kan? Nggak mungkin. Pasti Anda melalui yang namanya ribuan kali trading, ratusan kali trading. Kalau cuma satu kali Anda floating terus Anda penakut, lawan. Ingat, hanya ada saat ini untuk menaklukkan rasa takut. Ketika Anda takut saat itu, lawan. Jangan takut, lawan. Semakin Anda takut, nanti Anda lama-lama apa? Stop loss-nya dihilangin. Gitu loh, ya. Ingat ya, prinsip samurai 4 hanya ada saat ini untuk menaklukkan rasa takut ya. Jadi jangan penakut. Jangan penakut. Ingatlah bahwa Anda itu kalau mau sukses, ada harga yang harus Anda bayar ya, seperti katanya trader Dante itu. Nomor 5. Never, jangan pernah menghentikan tindakan setelah Anda mulai. Nah, ini jadi seorang samurai, itu tidak ada istilah kata sudah jalan setengah jalan dia balik arah, gak ada. Saya banyak ketemu trader, katanya mau jadi trader, ya, baru 2-3 bulan mulai sudah exit. Apa itu namanya? Omong kosong, saya bilang. Omong kosong, ya. Anda menyerah di tengah jalan. Anda menghentikan yang sudah Anda mulai. Anda tidak menyelesaikan apa yang Anda mulai. Apa yang terjadi itu akan jadi kebiasaan. Di segala aspek, Anda akan sulit dipercaya oleh orang. Anda ingin berbisnis. Saya tidak pernah mau berbisnis sama orang yang suka setengah-setengah kayak gitu. Tidak pernah dari dulu. Ya, saya lebih percaya sama orang walaupun dia bodoh. Walaupun dia duitnya nggak banyak, kita masih bisa modalin. Tapi kalau dia punya prinsip, dia sudah mulai dan dia harus menyelesaikan dengan baik, orang itu akan saya pilih. Daripada orang banyak duit, pintar, tapi setengah-setengah suka exit ya, suka quit, suka kabur. Nggak cocok. Itu berarti orang tidak punya komitmen. Jadi seorang samurai pasti punya komitmen. Seorang trader yang hebat punya komitmen. Jangan takut. Ya, ketika Anda berada dalam pertempuran, tidak ada istilah masuk di dalam pertempuran terus balik arah nangis ke rumah. Nggak ada, bro. Nggak ada. Ya, trader juga sama. Anda sudah trading 2-3 bulan. Gara-gara Anda loss $10, $30, Anda stres, Anda banting pintu, Anda kayak orang mau nangis. Aduh. Itu selamanya Anda akan miskin. Serius. Kalau Anda udah jadi trader yang sukses, Anda 1 bulan itu bisa menghasilkan ribuan dolar. Loh, kalau Anda baru loss $10, $20 aja udah stres kayak orang gila. Ya ini ibarat kata apa? Pengecut. Nggak cocok. Nggak cocok jadi trader. Udahlah, kalau ya itu ya quit-quit aja lah. Ya, tetapi kalau Anda memang komitmen mau jadi seorang trader, jangan pernah berhenti ketika Anda sudah mulai. Selesaikan. Anda mulai, Anda bilang dalam diri Anda, hari ini saya komitmen trading, belajar untuk menjadi seorang trader. Dalam 3 tahun kemudian, saya harus jadi seorang trader, 3 tahun. Jangan sampai sudah berjalan 2 tahun, karena tidak ada hasil, Anda exit. No. Ya, saya banyak kenal, ya, trader-trader hebat, ya. Mereka itu struggle lebih dari 2 tahun. Ya, saya aja struggle itu setahun lebih. Struggle dalam arti apa? Kita mencari jati diri. Saya tuh trader seperti apa sih? Berapa sih yang saya cari? Apa sih caranya? Metode apa sih yang cocok segala macam? Kita struggle dalam artian tapi kita tetap jalan. Ya, kita struggle itu seperti kita berpedang, seperti kita seorang samurai. Seorang samurai itu pedangnya beda-beda. Katananya beda-beda. Panjangnya, lebarnya, beratnya, tajamnya beda-beda. Gitu loh. Kalau teman-teman pernah nonton itu ya, apa Samurai X ya, Rurouni Kenshin itu ya. Nah, Kenshin itu kan pedangnya aja terbalik, teman-teman. Ya, terbalik. Dia yang tajam malah di atas, yang bawahnya nggak tajam. Nah, jadi seorang samurai itu kadang dia mencari jati dirinya dulu. Ya, sama kayak kita juga seorang trader cari jati diri. Saya cari style trading yang cocok. Karena saya nggak mau exit. Makanya saya harus cepat cari siapa saya. Gitu loh. Siapa saya? Gitu loh. Saya harus cari teknik saya. Oh, saya ternyata cocoknya di swing. Oh, teknik yang saya pakai cocoknya itu seperti ini. Target saya cocoknya seperti ini. Itu yang saya lakukan. Dan saya nggak pernah exit. Kita struggle itu kan berada di dalam istilah kayak zona perang, teman-teman. Lagi dalam kondisi memang memprihatinkan. Artinya tuh tidak ada kenaikan signifikan, tidak ada penurunan signifikan, tapi stagnan. Nah, cara di fase-fase seperti itulah banyak trader itu quit. Ya, banyak trader itu quit. Makanya, ya, tahun lalu itu kan buat teman-teman yang belajar mungkin ya, yang nonton video ini, ya. Itu kan pernah saya bahas ya, bahwa cara terbaik jika Anda ingin sukses menjadi seorang trader adalah Anda bertanya, jika Anda terlahir miskin, apakah Anda ingin berusaha menjadi istilahnya itu orang yang berkecukupan atau menjadi kaya raya? Anda harus tanya itu dulu. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang trader konsisten, Anda harus tanya itu. Harus bisa jawab. Jika Anda terlahir miskin hari ini, mau nggak Anda itu rubah masa depan Anda? Itu, ya. Jadi itu adalah salah satu mindset yang saya selalu tanam di dalam diri saya, dan itu yang membuat saya tidak exit, tidak quit. Karena kita tahu bahwa semua orang itu gimana ya? Yang namanya kita belajar, namanya kita menjalankan yang namanya bisnis ya. Trading ini kan bisnis ya. Yang nggak ada yang mudah, bro. Nggak ada yang mudah. Sama kayak samurai juga, perang juga bisa mati juga, sama. Kita bisa bangkrut juga.
Ya, sama aja, cuman bedanya kan kita nggak nyawa. Kalau samurai kan nyawa. Nah, karena kita kan modern, zaman modern kan. Nah, gitu loh. Tapi logikanya begini, yang namanya perang itu untuk menghasilkan yang namanya perdamaian, karena tidak ingin yang apa ya, tidak ingin terjadi yang namanya penjajahan. Ya, jadi terkadang kita tuh menilai peperangan itu salah. Ya, peperangan itu kan terjadi karena biasanya adalah dua dua pihak atau dua kubu ini tidak mencapai suatu kesepakatan yang dimana salah satu kubu ini dia malah ingin dominan, ya ingin menguasai bahkan menjajah, kan terkadang itu apa yang menyebabkan perang. Nah, mau nggak mau kan melawan karena tidak mau dijajah. Yang namanya dijajah itu kan nggak enak. Kita saja rakyat Indonesia ini kan pernah dijajah. Apa yang kita lakukan ya? Kita kan perang juga, ya kan? Kalau teman-teman baca sejarah, artinya apa ya? Kita juga menolak yang namanya penjajahan. Nah, yang namanya perang itu pasti ada orang yang dikorbankan. Ada sesuatu yang dikorbankan, sama kayak kita menjadi seorang trader juga. Ketika Anda ingin sukses sebagai seorang trader, ada juga yang harus Anda korbankan. Yang pertama, Anda sudah tidak butuh eksistensi. Ya, karena di dalam sosial kan orang lain mungkin ada yang kerja jadi ini kepala itu misalnya, ya kan, pejabat ini pejabat itu, kan kita nggak ada, kita hanya trader, ya gitu. Jadi kalau kita ditanya siapa Anda, trader, hanya cari duit itu dari laptop aja, ya udah cukup sampai di situ aja level eksistensi kita. Jadi kita sudah tidak mencari eksistensi lagi, sama seperti seorang samurai, dia sudah tidak butuh eksistensi lagi, nggak butuh. Ya, ketika ada perang ya dia perang aja gitu. Tujuannya adalah mencapai perdamaian. Nah, untuk teman-teman yang ingin sukses menjadi seorang trader, ingatlah bahwa ada memang harga yang harus Anda bayar, ya, dan Anda harus tahu bahwa yang kita korbankan ini pasti worth it. Worth it dalam arti sebanding, teman-teman. Ya, jika Anda berusaha dan Anda mengikuti mental samurai ini, ya, hasil dari peperangan itu kan adalah perdamaian. Walaupun perang itu sebenarnya sama-sama tidak menyenangkan, tetapi mau nggak mau Anda harus melawan agar Anda bisa merdeka, ya kan, harus bebas dari penjajahan, sama seperti kita lah, ya, rakyat Indonesia. Kita bagaimana kita bisa merdeka kalau kita tidak berperang, kita tidak punya perang gitu, tidak melawan, ya kan, kita nurut-nurut aja, ya kita dijajah terus dong selamanya gitu loh. Artinya apa, mau nggak mau apa yang harus kita lakukan ya adalah kita perang, ya kita harus fight, kita harus melawan, kita harus maju, nggak bisa ngalah gitu loh. Kalau ngalah terus kita diinjak, nggak bisa. Nah, sama kayak kita jadi seorang trader ini, Anda ya tetap harus maju, mau nggak mau Anda antara antara exit, ya, antara Anda kabur, Anda menyerah, dengan Anda maju. Mau nggak mau Anda harus maju. Kalau Anda menyerah, ada waktu yang sudah Anda keluarkan cuma-cuma, dan itu sangat-sangat sia-sia. Kemudian ada banyak kemungkinan yang terjadi jika Anda masih maju. Ya, ingat ya, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi jika Anda terus maju. Tapi jika Anda mundur, kemungkinannya adalah Anda ditusuk dari belakang. Ingat ya, hati-hati. Ada satu prinsip dari Sun Tzu itu ya. Ketika kamu perang, dan ketika kamu ingin mundur atau kamu ingin berbalik arah, bisa jadi musuh itu dari belakang dia lempar tombak, lempar panah. Kenapa? Ya karena saat kamu berbalik ke belakang, kamu tidak bisa melihat di mana arah musuh. Ya, musuh di depan, tapi kamu balik arah, kamu akhirnya apa? Dilempar. Ya, ditebas gitu, dibunuh kamu. Nah itu. Ya, jadi prinsip perang itu sebenarnya sebagai seorang trader itu sangat cocok. Ya, sangat cocok. Nah, makanya dalam trading itu ada namanya art of trading. Ya, art of war, art of trading. Nah, jadi trading ini ada seninya, gitu loh. Nggak bisa salah-salah. Makanya trading ini istilahnya kalau dimaknai itu panjang. Makanya trading itu bukan soal jual beli, bukan soal metode, bukan. Ya, metode itu lebih kepada gaya hidup. Kalau saya bilang lifestyle, saya sudah lifestyle, bahkan trading itu sudah seperti filosofi. Trading itu adalah my filosofi gitu. Filosofi hidup saya seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman. Ya, ada quote. 1000 days of lesson for discipline, 10,000 days of lesson for mastery, dari Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi ini samurai hebat ya, dari Jepang. Saya sudah baca semua bukunya ya. Jadi bukunya dia tuh istilahnya tuh berapa bab gitu ya, jadi elemen-elemen gitu. Nah, kalau teman-teman baca bukunya banyak di Google ya. Jadi Miyamoto Musashi ini pernah juga dibikinkan kalau nggak salah anime atau filmnya gitu ya. Jadi memang hebat nih samurai ini ya. Dia membagikan kisahnya itu di dalam bukunya itu. Scroll apa gitu, lupa saya. Pokoknya itu tentang elemen-elemen gitu, dibagi seperti bab ya, elemen-elemen itu. Tapi di situ banyak sekali cerita-cerita yang bagus, poin-poin ya. Jadi di sini dia bilang bahwa seribu hari ya, seribu hari itu untuk belajar disiplin, untuk belajar disiplin ya. Kemudian 10.000 hari untuk belajar penguasaan, untuk menguasainya. Jadi pertama kita 1000 hari itu kita belajar disiplin dulu. Disiplin dulu. Sebagai seorang samurai disiplin dulu ya, disiplin dulu latihan, ya disiplin ini dan itu. Pokoknya harus disiplin dulu. Baru 10 hari berikutnya untuk istilahnya itu penguasaan ya, untuk master, menjadi orang yang benar-benar itu istilahnya itu spesialis.
ya spesialis. Jadi 1000 hari itu saya rasa ya itu sekitar 3 tahun lebih. Ya 3 tahun lebih. Jadi kalau 10.000 itu hampir berapa? Mau 30 tahun mungkin ya, 20-an lebih, ya 25 ke atas mungkin. Jadi hampir setengah hidup kita ya itu kita gunakan untuk benar-benar penguasaan ya. Jadi kalau saya bilang memang trading ini betul secara jangka panjang itu worth it. Secara jangka panjang dia worth it. Jangan lihat 1 tahun ya, itu sering sekali saya nggak suka dengan istilah 1 tahun aja trading bisa beli ini itu omong kosong teman-teman. Saya lebih suka orang yang jangka panjang. Misalnya saya mulai awal trading itu tahun 2020 contoh. Nah, tahun 2025 nanti saya review lagi. Tahun 2030 saya review lagi. Jadi tiap 5 tahun baru saya review. Ya, itu enak. Jadi Anda bisa melihatnya itu secara jangka panjang. Kalau ini Anda trading dan Anda berpikir bahwa tahun depan Anda sudah langsung pengen beli apa Ferrari, Lamborghini gitu. Saya rasa nggak cocok orang trading kayak gitu. Trading ini jangka panjang, bro. Trading itu kayak investasi, teman-teman. Sama saja gitu. Ya, bedanya investasi itu jangka panjang ya, lebih panjang lagi. Tapi kalau trading itu kan dia bisnis ya, lebih berdagang. Nah, Buffett aja itu sampai umur berapa sekarang? 80-an mungkin. Itu masih investasi, bro. Masih jual beli. Ya, jual beli saham itu. Artinya apa? Jangka panjang. Sama kayak kita juga. Banyak trader di luar sana. Ya, Ray Dalio segala macam itu yang punya hedge fund ya. Istilahnya itu George Soros segala macam itu udah tua-tua. Artinya apa? Mereka tetap hidup juga dari trading. Ya. Nah, kalau Anda hanya pengen trading 1 tahun, asli itu nggak guna hidupmu serius. Ya. Jadi trading jangka panjang. Ya. Karena apa? Karena kalian aja membutuhkan waktu seperti katanya Miyamoto Musashi ini 1000 hari untuk disiplin. Berarti 3 tahun lebih. Artinya 3 tahun awal itu bisa jadi Anda tuh baru belajar disiplin. Setelah 3 tahun Anda baru belajar jadi master, spesialis. Bener-bener pendalaman di situ. Artinya kan butuh waktu. 3 tahun aja baru belajar disiplin. Belum jadi apa-apa. Ya, itulah yang sering saya katakan kepada orang-orang yang mengikuti video-video webinar atau workshop saya itu. Kalau kamu istilahnya itu hanya melihat trading hanyalah uang, pasti di tengah-tengah itu pasti menyerah. Gitu loh. Menyerah karena bisa jadi nggak ada uangnya dan menyerah. Gitu loh. Bagaimana caranya kamu bisa berhasil secara jangka panjang? Ya jangan melihat trading itu tentang uang. Gitu loh. Jadikanlah trading ini memang adalah the way you live gitu loh. Adalah jalan cara kamu menjalani kehidupan gitu loh. Cara kamu hidup, jalan kehidupanmu gitu loh. Ya, pilihan kamu. Disitulah kamu baru bisa memaknai gitu. So, kesimpulan, jika Anda ingin sukses menjadi seorang trader, Anda harus hidup seperti seorang samurai di zaman modern. Belajarlah dengan giat dan semua hal dapat dicapai. Menyerahlah dan kamu tidak akan berarti apa-apa. Ingat ya, Anda harus belajar dengan giat, maka ada kemungkinan Anda itu bisa berhasil. Tapi kalau Anda menyerah, nggak jadi apa-apa serius. Gagal. Seorang samurai sekalipun saat berada di dalam pertempuran, mereka tidak pernah tahu akan keluar hidup-hidup atau menghadapi kematian. Mereka selalu siap dan menerima resiko dari keputusan yang mereka ambil. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Ya, jangan takut mati. Jangan menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ya, jadi ini kita belajar banget dari hidup seorang samurai. Ya. Jadi mental seorang samurai bahwa ya memang ketika kita menjadi seorang samurai kan ya sudah pasti resiko kita antara hidup lagi atau mati berkali-kali gitu, atau mengalami yang namanya cedera. Ya dia sudah siap. Ya, demi yang namanya itu kebebasan, demi yang namanya freedom, demi yang namanya revolusi, kemerdekaan, anti penjajahan, demi yang namanya keadilan. Ya, demi yang namanya ketentraman, kenyamanan, orang ramah, orang secara istilah Melayu apa secara banyak ya. Jadi dia rela menjadi pejuang. Ya, jadi samurai itu memang di zaman Jepang dulu itu digunakan sebagai pejuang ya, sebagai biasanya pembunuh istilahnya itu kayak pembunuh bayaran gitu untuk membunuh orang-orang penting di zaman itu ya, orang-orang yang korup ya, namanya ronin itu biasanya ya. Jadi samurai yang gak bertuan, jadi mereka dibayar untuk menculik atau istilahnya mengeksekusi para orang-orang yang korup di zaman itu ya. Jadi zaman di Jepang itu dulu banyak istilah, kalau teman-teman baca sejarahnya itu memang zaman itu tuh banyak sekali para pejabat-pejabat ya itu yang korupsi pada saat era-era samurai saat itu. Makanya banyak sekali istilahnya itu kalau kita bilang itu apa ya, kemiskinan. Jadi Jepang itu pernah mengalami yang namanya kemiskinan teman-teman, serius ya, karena korup dari pejabat-pejabatnya di zaman kerajaan itu. Nah akhirnya para samurai-samurai ini memang dipakai oleh para revolusioner itu untuk mengeksekusi para pejabat-pejabat korup ini, sehingga di sana itu kemiskinan itu bisa rata ya. Karena memang itu saya bilang tadi bahwa kita tuh apa ya, harus berjuang gitu. Kita harus berjuang gitu demi kemerdekaan kita. Nah kita karena kita seorang trader ya, bukan seorang samurai yang megang pisau ya. Jadi
ya kita berjuang untuk kemerdekaan kita sendiri, kemerdekaan keluarga kita. Ya, jadi jika Anda sukses menjadi seorang trader, mungkin jika Anda nasib atau memiliki takdir sesuai dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan, mungkin itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Makanya itu yang saya percayai karena saya punya Tuhan ya. Nah, kalau Anda nggak punya Tuhan, cari Tuhan dulu. Nah, karena saya punya Tuhan ya, saya punya istilah Tuhan yang selalu saya berdoa kepadanya, itu saya punya keyakinan bahwa ya kalau udah takdir itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, manusia itu kalau sudah ditakdirkan, hari ini kamu berubah, hari ini kamu hebat, mulai besok kamu akan berhasil. Itu nggak bisa diganggu gugat. Sama seperti kita juga istilahnya dalam kita berusaha dalam hidup ini. Ada kalanya kita gagal. Gitu loh. 100 kali gagal ya. Sudah kayak Thomas Alva Edison itu ya. Gagal. Tapi ada satu kemungkinan. Kamu satu hari itu berhasil dan itu merubah semua hidup kamu. Nah itulah yang saya rasakan, itulah yang saya jalani juga, itulah yang saya dapatkan juga. Yang dimana kegagalan itu memang selalu apa ya? Kalau saya bilang itu ya kayak seorang samurai gitu loh. Kematian itu selalu berbisik. Gitu loh. Kematian itu selalu berbisik. Kematian itu selalu terbayang-bayang saat kita tidur. Sama saat saya juga itu sebelum menjadi trader yang baik ya. Trader yang istilahnya itu berhasil dikit lah ya. Nggak berhasil banyak, berhasil dikit. Nah itu setiap saya mau tidur, saya dihantui dengan ketakutan. Kayaknya kamu nggak bisa deh. Kayaknya nggak mungkin deh ini itu. Oh segala macam itu kita pikirkan. Tapi pada satu titik saya juga udah muak. Kenapa diri saya berkata seperti ini terus? Akhirnya apa? Ya saya berusaha terus. Saya udah nggak mau dengerin, ya. Jadi saya pura-pura bisu. Saya nggak mau dengerin apa yang berbisik kepada saya karena saya tahu bahwa sometimes ya ketakutan ini hanyalah istilahnya tuh bagian dari kita punya apa ya? Kita punya pikiran. Jadi pikiran kita itu kan selalu ada yang namanya ketakutan untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan pasti. Jadi manusia itu kenapa nggak bisa menghilangkan rasa takut? Karena rasa takut itu adalah bagian dari pertahanan tubuh. Ya, serius. Ketika Anda dingin, Anda kan takut menggigil, makanya Anda pakai jaket. Nah itu aja, itu namanya rasa takut. Tanpa Anda sadari, Anda hanya bilang, "Pak dingin, ambil jaket." Padahal sebenarnya badan Anda itu takut kedinginan gitu loh. Jadi memang makanya rasa takut itu nggak bisa kita hilangkan karena rasa takut itu merupakan bagian dari istilahnya itu pertahanan diri. Nah makanya ketika kita trading, kita pasti punya ketakutan. Apakah kita akan mati ya atau bangkrut ya atau kita akan hidup, kita akan berhasil. Nah ketakutan ini kan datang dari pertama kita melihat terkadang dari prosesnya kita, oh saya ini kok belum ada hasil ini itu. Nah tapi percayalah bahwa yang namanya hidup itu punya takdir, punya nasib. Nah kamu harus pilih antara dua ini, mana yang pengen kamu ubah. Sama seperti samurai ya, apakah mati itu adalah takdir? Oke, berarti nasibnya apa? Ya nasibnya bisa saya ubah. Takdirnya mungkin kematian. Jadi takdir itu adalah mungkin sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Jadi takdir itu udah paling ujungnya mati. Tetapi dia masih bisa berubah nasib. Bisa jadi hari ini nggak mati. Itu loh logikanya. Mungkin pada ujung-ujungnya dia akan mati. Dia melawan 10 orang masih hidup mungkin. Tapi dia lawan orang ke 100, bisa jadi disitulah ajalnya dia. Jadi takdir seorang samurai, dia tahu bahwa takdirnya saya pasti akan mengalami kematian suatu saat. Tetapi nasibnya dia ubah. Dengan cara ya dia berusaha. Sama seperti kita seorang trader. Mungkin ada takdirnya. Gitu loh. Takdirnya mungkin ya kita antara kita bangkrut atau kita memang istilahnya tuh well gitu loh. Kita istilahnya punya duit gitu loh. Kita berhasil. Tetapi nasib nih kita ubah dulu. Karena takdir ini kan biasanya urusan Tuhan ya. Urusan takdir dari semesta lah. Takdir itu nggak bisa diubah kadang. Susah juga. Susah ditebak. Susah juga diatur. Nah yang bisa kita ubah tuh nasib kita. Kalau kamu mau berhasil, apa yang harus kamu lakukan? Ya berusaha, tetap maju ya, seperti mental para samurai ini yang saya jelaskan ya, menerima ya, jadi kita menerima resikonya, kemudian kita punya yang namanya konsentrasi ya, terpusat ya, kita pusatkan kita punya pikiran, tubuh dan jiwa kita, kemudian kita harus percaya dengan keterampilan kita, batin kita, kemudian hanya ada saat ini untuk menaklukkan rasa takut ya, hanya ada saat ini ya untuk menaklukkan rasa takut. Artinya kalau hari ini ketika Anda itu ragu apakah saya akan menjadi seorang trader yang berhasil, lawan, hari inilah waktunya gitu. Dan terakhir adalah jangan pernah Anda itu menghentikan tindakan setelah Anda mulai, atau jangan pernah exit atau quit kalau belum selesai, belum kelar ya. Jadi saya harap pembahasan dari seri Gusur Mindset ya tentang mental seorang samurai ini dapat memberikan istilahnya itu manfaat kepada teman-teman, dan teman-teman bisa mengambil beberapa pelajaran. Oke, itu saja teman-teman ya. Saya rasa teman-teman semakin hebat ya. Hari demi hari jika Anda belajar, Anda semakin hebat ya. Saya harap Anda akan istilahnya itu menemukan ya
momen di mana Anda bisa berhasil dan Anda bisa memahami trading itu apa, tujuan hidup Anda apa, dan apa eksistensi Anda yang harus Anda ketahui ya. Jadi saya harap kita semua tetap menjadi seorang trader yang sukses. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.